Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah digital forensik. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Saiful Hendra, Eskom, Mkom. Oke, langsung saja saya di sini sebagai mahasiswa yaitu Jonathan Zebinalala dengan stamuk F5120097. Kita langsung lanjut saja mengenai hal-hal apa yang akan saya bahas pada video ini. Mengenai hal tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Internasional mengenai Cyber Law, yaitu dari Council of Europe, yaitu menghasilkan Convention on Cybercrime pada pertemuan tahun 2001. Oke, kita langsung lanjut saja. Oke, mengenai UU ITE sendiri, yaitu pada pasal 45A ayat 2, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat dalam kurung 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 dalam kurung 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke. Di sini bagaimana saya menjelaskan dengan bahasa saya sendiri yang saya pahami. Oke. Untuk setiap orang ini berarti seluruh masyarakat Indonesia, entah satu, dua orang, atau sebuah kelompok yang menyebarkan sebuah informasi atau hak yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Contohnya seperti kita mau menyebarkan melalui media sosial mengenai sebuah ujaran kebencian pada institusi atau sebuah orang, yaitu dalam sosial media seperti di Facebook. Contohnya, saya jengkel kok begini dengan ada kata kotor, itu yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, atau menimbulkan sebuah sara, yaitu ini aksi agama ini, si agama ini, untuk mengenai suku, tidak suku ini, saya tidak suku ini, menyebarkan informasi melalui sebuah media sosial. Ya, untuk itu saja yang saya pahami mengenai hal tersebut. Dan kemudian contoh kasus yang akan saya jelaskan itu Ahmad Dhani, musisi sekaligus politisi Partai Gerindra, yang pada saat itu dia mengucapkan ujaran kebencian mengenai Ahok. Nah, dia menerbitkan sebuah 3 tweet pribadi, yaitu mengenai hal-hal yang pertama mengenai oh Ahok Ahok yang yang menistakan agama, tapi kenapa si Maruf Amin, Bapak Maruf Amin, Bapak Wakil Presiden yang yang dipidanakan, bukan terpidana sih, tapi lebih ke mana ya, tersangka kalau tidak salah, soalnya sudah lupa. Oke, mohon maaf Pak. Kita lanjut lagi, dia ada terus yang kedua mengenai untuk orang yang mendukung si Ahok ini. Saya kurang tahu bagaimana tweetnya, tapi untuk yang saya pahami, untuk orang yang mendukung si Ahok ini harus diludahi begitu. Nah, kemudian yang ketiga bahwa menyinggung terkait pasal pertama sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tapi kok menistakan agama menjadikan pemimpin, seperti itu yang saya pahami. Dan kemudian pada saat dia membuat vlog, dia mengatakan sebuah kata idiot. Nah, di idiot itu yang menimbulkan sebuah rasa kebencian atau permusuhan kepada pendukung si Ahok terkait eh, bukan pelanggaran sih, yang sepemahaman saya bahwa itu sebuah tindakan kesalahan mengenai penistaan agama. Oke, kenapa di sini Ahmad Dhani bisa terjerat hal tersebut? Karena Ahmad Dhani sendiri sangat sangat melanggar, bahwa sudah jelas dia melanggar tiga 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 tindakan hukum, yaitu UU ITE pasal 45A ayat 2, pasal 28 UU ITE pasal 28 ayat 2, dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Cuman di sini yang saya tujukan kepada pasal 45A ayat 2. Karena itu bahwa bukan hak dari Ahmad Dhani sendiri
mengucapkan ujaran kebencian, bukan mengucapkan ujaran, tapi menimbulkan rasa kebencian dari pendukung si Ahok kepada si Ahmad Dhani tersebut, bahwa semua punya alasan masing-masing kenapa hal tersebut sampai terjadi. Makanya Ahmad Dhani sampai divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti melanggar hal tersebut. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, Ahmad Dhani mendapatkan remisi sehingga terjadinya 1 tahun dalam penjara dan kemudian bebas pada saat tahun 2019, kemudian tahun 2020 dibebaskan. Oke, untuk UU ITE pasal 45A ayat 2 itu saja yang dapat saya jelaskan. Lanjut ke peraturan internasional mengenai cyber law. Nah, di sini mengenai Council of Europe yang diadakan pada tahun 2001 dan menghasilkan Convention on Cyber Law, Convention on Cybercrime. Nah, di situ pada chapter 2, oh maaf, belum ke translate, atau pasal 2, yaitu langkah-langkah yang harus diambil di tingkat nasional. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa kenapa bukan peraturan internasional di tingkat internasional, bukan. Jadi di sini langkah-langkah yang harus diambil di tingkat nasional bahwa pada saat Council of Europe ini merupakan sebuah benua, nah di tingkat nasional itu yang berarti pada setiap negara yang ada di benua Eropa mengambil langkah-langkah yang untuk di tingkat nasional. Jadi bukan strata internasional, tapi nasionalnya. Nah, pada di internasionalnya itu bahwa berupa Eropa. Nah, kemudian dikhususkan lagi untuk di tingkat nasional, bahwa di setiap negara mempunyai langkah-langkah tersebut. Nah, pada dia bukan merupakan ayat tapi merupakan artikel. Saya menitik apa bukan menitik beratkan tapi menunjukkan ke artikel 5 karena yang walaupun pasal dijelaskan tapi saya menitik beratkan yang menurut contoh kasus. Nah, itu yaitu kalau dalam bahasa Inggris sistem interreference. Kemudian saya translate jadi gangguan sistem. Oke, saya jelaskan mengenai masing-masing pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana menurut hukum domestiknya. Bila dilakukan dengan sengaja, serius menghalangi tanpa hak fungsi sistem komputer dengan memasukkan, mentransmisikan, merusak, menghapus, memperburuk, mengubah, atau menekan data komputer. Nah, di sini saya jelaskan dahulu, masing-masing pihak wajib ini mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana menurut hukum domestik. Nah, di sini saya jelaskan bahwa pihak wajib ini yaitu sebuah sebuah eh, contohnya kayak di Indonesia bahwa yang tetapkan ini misalnya dari menteri menetapkan undang-undang ini, nah yang dibawa ke ini Mahkamah Agung, nah begitu. Tapi ini sebagai pada di strata Eropa untuk negaranya masing-masing. Pihak wajib yaitu yang wajib itu bahwa negara yang ada di Eropa yang mengikuti Council of Europe pada tahun 2001 ini untuk mengambil langkah-langkah legislatif dari negaranya masing-masing dan langkah-langkah lain menurut hukum domestiknya. Berarti hukum yang berlaku pada negara tersebut. Bukan berarti hukum internasional yang diterapkan, tidak. Tapi hukum yang ada pada negara tersebut. Baru bila dilakukannya sengaja, ini hal-hal yang misalnya bahwa hal-hal tersebut ada yang disengajakan, ada yang tidak. Bahwa mungkin hal-hal yang disengajakan dan tidak disengaja ini mungkin memiliki suatu bukti agar dapat dikatakan sebagai ini sebuah tindakan yang disengaja, bukan sebagai tindakan yang tidak disengaja. Misalnya contohnya, kayak kita mau membuat suatu tindakan yang melanggar pidana, kita tidak tahu. Tapi karena kita tidak tahu itu, karena tidak ada bukti, itu bisa dijadikan ketersengajaan. Tapi kalau kita tidak tahu dan kita bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa itu tidak sengaja, nah maka itu bisa dibawa dan kita tidak bisa terganggu dalam hal-hal tersebut, seperti contohnya tindak pidana yang saya jelaskan pada saat ini. Serius menghalangi tanpa hak fungsi sistem komputer dengan memasukkan, mentransmisikan, merusak, menghapus, memperburuk, mengubah, atau menekan data komputer. Yang mengenai sistem komputer, bahwa sistem komputer itu tidak boleh kita masukkan atau mentransmisikan dan sebagainya yang telah dijelaskan agar ini melalui hak-hak yang telah kita lakukan untuk sebagai fungsi komputer tersebut berjalan
sesuai hal-hal yang seharusnya, yang menurut diri kita sendiri. Bukan berarti bahwa kita ingin merusak dan sebagainya, tapi kita memiliki hak. Tidak, itu tidak dimasukkan dalam tindak pidana. Tapi maksudnya ini, bahwa orang yang lain, yang kita tidak memiliki hak pada, misalnya contohnya komputer tersebut, kita mengganggu sistemnya karena kita tidak memiliki hak terkait komputernya. Nah, maka dari itu, kita bisa diambil tindak pidana. Nah, itu saja yang saya pahami. Kita lanjut ke contoh kasus. Botnet Mariposa. Botnet Mariposa adalah jaringan komputer zombie yang terdiri dari lebih dari 12,7 juta komputer di seluruh dunia yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan serangan cyber. Pada tahun 2010, 3 orang ditangkap di Spanyol atas dugaan keterlibatan dalam pembentukan botnet Mariposa. Kasus ini melanggar Konvensi Dewan Eropa karena termasuk dalam kategori penyebaran program jahat dan penggunaan sistem komputer tanpa hak. Nah, di sini saya jelaskan. Pada saat tahun 2010, bukan 2010 sih, tapi eh, ini botnet Mariposa ini sudah agak lumayan lama sih, udah belasan tahun. Kurang tahu kapan terjadinya pertama botnet Mariposa, tapi pada tahun 2010, 3 orang ini ditangkap di Spanyol atas dugaan keterlibatan. Untuk lebih lanjutnya, tidak disebarluaskan, saya sudah mencari di internet dan sebagainya, saya tidak menemukan, mungkin ada, mungkin karena saya yang kurang lihat dalam mencari informasi tersebut. Oke, nah untuk botnet Mariposa ini dia seperti sebuah jaringan komputer, itu bukan berarti 12,7 juta komputer di seluruh dunia itu di tempatnya semua, tidak ditujukan semua, tidak. Itu kayak berupa virus, virus yang merusak sistem komputer, sehingga beberapa komputer di dunia saat itu memiliki kerusakan pada sistem komputer. Nah, makanya itu, karena hal-hal ini, saya merasa bahwa, oh ini berkaitan. Makanya saya mengambil artikel pasal 2, artikel 5 ini di Convention on Cyber Law, Cybercrime, mengenai hal tersebut. Nah, ini melanggar Konvensi Dewan Eropa. Ini melanggar dari Convention on Cybercrime. Iya, karena untuk hal-hal tersebut ini sangat berpengaruh bagi beberapa negara, apalagi sistem komputer. Misalnya bahwa kita menyebarkan hal-hal seperti suatu virus lah, suatu virus yang seperti botnet Mariposa ini yang mengganggu sistem komputer tanpa hak. Karena kita melakukan remote dari jarak jauh, menyebarkan virus, inilah yang telah dijelaskan, penyebaran program jahat. Nah, karena kita menyebarkan virus yang menggunakan sistem komputer sehingga mengacak-acakan, karena kita tidak memiliki hak, makanya hal tersebut berkaitan dan bisa ditindak pidana melalui dari langkah-langkah legislatif sebuah negara atau langkah-langkah lain lah diperlukan, kemudian ditetapkan tindak pidana menurut hukum dari domestik tersebut atau dari negara tersebut. Itu yang saya pahami terkait hal ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.